Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalkan aku Lutfia. Di sini aku akan menjelaskan terkait kontribusi dan polis asuransi syariah pada matkul manajemen asuransi Islam. Yang pertama, yaitu pengertian dari polis. Polis asuransi merupakan bukti dari perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh pihak perusahaan atau penanggung dengan para nasabah dari pengguna layanan asuransi atau yang tertanggung. Polis ini merupakan salah satu dari bagian asuransi yang penting dan juga wajib ada untuk bisa memperjelas hak serta kewajiban dari pihak nasabah dan juga perusahaan asuransi. Fungsi polis yaitu bagi perusahaan penanggung. Yang pertama, A sebagai tanda terima premi, kemudian B sebagai bukti tertulis memberikan jaminan, dan C sebagai bukti untuk menolak tuntutan. Yang dimaksud di sini adalah fungsi polis bagi perusahaan asuransi adalah sebagai tanda terima premi dan bukti tertulis yang memberikan jaminan pembayaran ganti rugi kepada nasabah. Dan polis juga berfungsi sebagai bukti untuk menolak tuntutan jika kerugian tidak sesuai dengan isi polis yang telah disepakati. Kemudian bagi nasabah tertanggung, yaitu sebagai alat bukti jaminan, sebagai bukti pembayaran premi, yang berfungsi sebagai alat bukti perjaminan pertanggungan dan bukti pembayaran premi yang penting untuk transaksi. Jenis-jenis polis. Yang pertama, yaitu polis kendaraan bermotor yang memberikan jaminan atas kerugian yang dialami pada kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan bus. Cakupan asuransi ini mencakup berbagai risiko seperti tabrakan, pencurian, dan kerusakan. Kemudian, polis asuransi kecelakaan diri, yaitu polis yang memberikan perlindungan terhadap cedera akibat kecelakaan luar. Ini tidak mencakup penyakit dan berlaku selama 24 jam sesuai periode pertanggungan. Kemudian yang C, yaitu polis perjalanan, yaitu yang melindungi penumpang dan barang selama perjalanan. Ini mencakup kerugian akibat kehilangan bagasi, biaya pengobatan, dan risiko bencana alam. Kemudian, jenis polis berikutnya, yaitu polis risiko perang, yaitu polis yang melindungi individu dari risiko bahaya yang terkait dengan perang. Ini penting bagi tentara dan aparat penegak hukum yang menghadapi ancaman langsung. Kemudian E, yaitu polis tidak ditaksir. Polis tidak ditaksir memberikan batasan maksimal ganti rugi berdasarkan nilai pertanggungan. Ini memungkinkan nasabah memperoleh biaya ganti rugi sesuai dengan isi kontrak. Kemudian, yang terakhir, yaitu polis asuransi rumah, yaitu polis yang melindungi dari kerugian akibat kebakaran dan pencurian. Ini membantu pemilik rumah merasa aman terhadap bencana yang mungkin terjadi. Jadi yang saya jelaskan dari poin A sampai poin F ini adalah beberapa jenis polis yang saya pilih. Masalah klaim asuransi. Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Secara khusus, asuransi jiwa, yaitu klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan UP atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah terpenuhi. Penyebab terjadinya klaim asuransi, yaitu tertanggung meninggal dunia atau mendapat kecelakaan. Kemudian pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai. Kemudian perjanjian asuransi sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam polis dan kewajiban pemegang polis telah terpenuhi atau polis dalam keadaan lakse tetapi telah mempunyai nilai tunai, habis kontrak bebas premi. Kemudian yang terakhir yaitu tertanggung karena suatu penyakit perlu diopname atau rawat jalan. Kemudian macam-macam klaim. Macam-macam klaim asuransi ini mencakup klaim meninggal dunia, penebusan polis, dan klaim rawat inap. Setiap jenis klaim memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Yang pertama yaitu ada klaim meninggal dunia.
timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polianya dalam keadaan berlaku, enforce. Kemudian, klaim penembusan polis atau nilai tunai timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya. Kemudian, klaim habis kontrak timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan enforce. Premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak. Kemudian pengobatan, yaitu timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih enforce. Kemudian terakhir, klaim rawat inap dan rawat jalan timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname yang cukup hanya dengan rawat jalan. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu penyelesaian sengketa asuransi yang umumnya dilakukan melalui litigasi atau jalur non-litigasi. Biasanya jalur non litigasi lebih disarankan karena efisiensi waktu dan biayanya. Yang dimaksud dengan litigasi yaitu pengadilan yang berpedoman pada hukum acara, kemudian non litigasi yaitu non pengadilan yang kesepakatan para pihak tanpa adanya pemaksaan. Alternatif penyelesaian sengketanya yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Masuk poin pertama pada penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan, dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi, dan lain sebagainya. Badan atau lembaga yang menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini ada dua, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI dan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi ini seperti BMI berperan penting dalam penyelesaian sengketa. Mereka membantu mencapai kesepakatan antara pemohon dan perusahaan asuransi. Kemudian, penyelesaian sengketa di bidang asuransi yang dilakukan oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), yaitu mempunyai peran menyelenggarakan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui proses mediasi dalam rangka memperoleh kesepakatan antara pemohon dan perusahaan asuransi. Kemudian, landasan hukumnya yaitu Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian tujuan BMAI yaitu untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan hak-hak tertanggung atau pemegang polis melalui proses mediasi dan adjudikasi. Proses ini meningkatkan kepuasan dan penegakan hak-hak tertanggung. Contoh kasusnya yaitu tertanggung atau pemegang polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh pihak penanggung. Perusahaan asuransi dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Penyelesaian sengketa ini adalah dengan polis asuransi. Oke, cukup di sini pembahasan kita terkait kontribusi dan polis asuransi syariah. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Thank you for watching. Bye-bye.